Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, adada kulli harfin kutiba yuktabu, adada al-hayat biduni dahran dakhirin subhanak, innaka antal alimul hakim, rabbi israh li sadri, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, surakum ya ahlan darak, wa ya ahlan nubuwwati wa ya ahlan nur, ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Mas Danis sudah sehat, Mas Danis. Mas Fatih sudah sehat. Apa? Aduh, nggak kedengeran. Mas Fatih sudah sehat. Kita baru selesai sholat. Atau masih sakit? Oh, Mas Fatih. Terus mana dan terus untuk yang akeh ke mau gue satu tahun dulu satu tidak sama Mas Zidan. mati mau pas panggil sekali Nah, Mas. masih sih mau harus dulu lagi karena aku lagi soalnya Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Pandang lemak kan dia kita masuk di tentang Ad-Darsul Khamis, Akhlaqiyatun Islamiyatun. Oke, kiraannya kita lewati dulu. At-tadribul awalu. Tadrib. Mas Zidan, tolong di mute dulu ya. Oke, biar yang lain kedengaran. Nah, Ustaz. Aman, Tat. Suaranya kecil banget, Tat. Nggak kedengeran, Oh, Tat. suaranya kecil. Halo, halo. Sudah besar? Ini Sudah nggak kedengaran? kedengeran, Tat. Suaranya, Tat. Kecil banget, Tat. Soalnya suaranya udah besar ini. Udah besar banget nih. Udah deket banget. Mas Fatih, coba. Mas Fatih atau Mas Fahri, suara Ana besar nggak di Iya, antum? Tat. Iya sih, kalau dari sini agak kecil gitu suaranya, Tat. Hmm. Kalau Mas Zafran, suaranya besar nggak di antum? Normal Ustaz, besar. Kedengeran. Normal ya? Seperti Normal. kedengaran ya? Oke. Mungkin sinyal mungkin. Sinyalnya Mas Danis atau sinyalnya Mas Fatih. Mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Jadi eh ini minggu ke-3 berarti. Tanggal 23 Februari kan. Minggu ketiga kita di pertemuan ini kita maksimalkan menyelesaikan buku Mustawarobi. Oke. Jadi memang berarti nanti setelah ini berarti bisa besok ya. Besok insya Allah. Ini Senin. Hmm, kira-kira antum bisa ini nggak bisa pegang HP buat ngerjain soal lewat Google Form nggak, Mas Danis? Kita di saya bantu jawab, Tat. Jadi di sini kayaknya masih belum bisa, Tat, buat pegang HP. Iya, belum bisa. Oke, tamam. Nggak masalah. Bukan
apa namanya nggak mm, nanti Anda coba bicarakan ke Ustadz Glenn-nya untuk bagaimana enaknya karena nanti sebenarnya minggu ini minggu kemarin ya minggu kemarin Anda pengen nyoba nih tapi materi antum belum 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 begitu banyak karena antum baru ini yang baru ikut seperti Mas Zidan, Mas Syam, Mas Danis, Mas Fatih itu kan eh baru belum satu buku gitu kan. Mulai dari kiroah, cara mengerjakan kiroah, terus mengerjakan tarkib, tarkib apa, qawaid dan kitabah. Itu PR anak. Oke. Jadi insya Allah untuk qawaid ini untuk minggu-minggu ini, oke, berarti untuk entah besok atau lusa itu antum tolong sempatkan waktunya untuk mengisi jawaban. Oke, karena memang dan jangan lupa tugasnya, tugas yang anda kasih. Antum mau ngumpulin kapanpun itu bakalan tagih sampai akhirat, sampai akhirat ya. Oke, itu eh, apa namanya kewajiban antum soalnya. Terus itu tadi cuman yang teman-teman yang lain ya, yang selain Mas Danis, Mas Fatih sama Mas Fahri. Kalau orang tiga ini nanti Ana coba rembukin lagi sama Ustadz Glenn dan biar nanti bagaimana enaknya. Karena soalnya nanti berarti misal hari Selasa kiroah, berarti kiroah saja. Isinya kiroah semua. Mungkin bisa 60 nomor atau 90 nomor, terserah Ana buat. Atau em, nanti di hari Selasa, berarti Selasa hari Rabunya bisa jadi isinya kuait semua. Entah itu 50 nomor atau 100 nomor itu ABC-an kok enggak apa bukan bukan pilihan ganda ABC-an ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribul awal. Oke. Tadribul awal ikra walahid al kalimatil mulawwanah fima yali. Jadi perhatikan kalimat yang mulawwanah yang berwarna. Oke. Majmu'atul ula. Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad keluar dari rumah. Zahaba Zaidun ilal ma'hadi. Zaid berangkat ke pondok. Nama nama tiflu alas sariri. Oke. Nama tidur tiflu anak kecil tidur di atas sari ranjang. Dakhala yang ungu, yang warna ungu. Perhatikan dakhala Muhammadun al baita. Apa bedanya? Oke. Bedanya apa? Yang Muhammadun ini fa'il, setelahnya nggak ada maf'ul bih. Dakhala setelahnya fa'il dan setelah fa'il ada maf'ul bih. Oke. Yang kita ketahui bahwasanya maf'ul bih adalah apa? Al ismu al mansubu. Oke, isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran pekerjaan gitu ya. Terus kemudian al fi'lul lazim. Nah, ikra wa ta'lam. Jadi ini kok kaidahnya fi'il lazim. Oke, fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah wa ma iktafa bi fa'ilihi, yaitu kalimat ini maksudnya kalimat yang mencukupkan oke terhadap fa'ilnya saja. Jadi misal ada fi'il ini pasti apa? Harus punya fa'il. Tamam? Harus punya fa'il. Fa'ilnya ini
harus punya fa'il. Oke. Fa'ilnya ini berarti bisa terletak di setelahnya atau domir yang kembali ke isim sebelumnya. Paham? Bifa'ilihi. Walam yansib maf'ulan bi dan tidak memiliki maf'ul bih. Apa ini? Fi'il lazim. Kama fil majmu'atul ula seperti oke, seperti tabel yang berwarna hijau. Ini namanya fi'il lazim. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu apa? Yaitu malam yaktafi bifa'ilihi. Kalimat fi'il yang tidak cukup dengan keberadaan fa'ilnya. Oke. Melainkan warna soba maf'ulan bihi. Dia membutuhkan maf'ul bih sebagai sasaran pekerjaannya. Kama fil majmu'ati asaniyah. Oke. Bagaimana yang ada di majmu' ke kedua. Fi'il ada dua. Ada yang lazim, ada yang ta'addi. Lazim berarti contohnya apa? Hmm. Zahaba Zaidun ilal ma'had. Yang muta'addi contohnya apa? Akalah. Mm-mm. Akala Zaidun. Hmm, At-tamra, Ustaz. tamroh boleh. Nah, Suf, di sini bedanya apa muta'addi sama lazim? Kalau yang lazim, dia tidak ada maf'ul bih setelahnya. Eh, Oke, setelahnya ini tidak ada maf'ul bih. Tamam? Tapi kalau yang muta'addi, setelahnya itu ada maf'ul bih. Ini fi'il, oke, ini fa'il, ini adalah maf'ulun bihi. Sedangkan di sini, oke, ini fi'il, ini adalah fa'il. Oke, setelahnya tidak ada maf'ul bih. Paham? Bedanya muta'addi sama lazim. Kedudukannya Nah, jadi terus apa, Ustaz? apa bagaimana caranya kita tahu? Hah? Kedudukannya jadi apa kalau yang fi'il lazim? Yang fi'il lazim tidak membutuhkan maf'ul. Paham? Tidak membutuhkan maf'ul berarti tidak perlu adanya apa? Sub, eh, subjek, tidak perlu adanya sasaran pekerjaan. Kalau Paham? jumlah dal ma'hadinya jadi apa, Ustaz? Jar majrur aja. Ilal mahadi ini jar majrur aja, bukan maf'ul bih. Nah, Ustaz. Oke. Mm-mm. Jadi ilal mahadi ini adalah jar majrur yang nggak ada hubungannya sama maf'ul bih. Paham ya? Dan apa bedanya? Oke. Fi'il lazim dengan muta'addi. Oke. Apakah semua kalimat fi'il itu terus bagaimana cara membedakan lazim dengan muta'addi?
Kalau kita sebagai posisi kita adalah sebagai orang yang membaca, kita memosisikan diri sebagai orang yang pembaca, bukan sebagai penulis. Nah, kita memosisikan diri sebagai orang yang membaca. Maka untuk membedakannya, yaitu dengan cara mengetahui bahwasanya kalimat ini lazim atau muta'addi. Oke. Caranya bagaimana? Pertama, semua lafaz, semua lafaz yang sulasi, sulasi mujarrad, enggak semua. Ada berapa wazan yang dalam sulasi mujarrad? Itu ada yang lazim, itu ada yang muta'addi. Bagaimana kita tahunya? Dengan cara melihat di kamus. Karena coba perlihatkan bagaimana kita cari di kamus. Oke, kita lihat di kamus. Oke, di sini lihat nih. Atisha, Atisha ilaya atasyu. Oke, atasan. Fawa atashanu, atashanun. Wa atishu, wa atisha. Wal maf'ulu ma'tushun ilaihi. Atisha al insanu. Oke, Atisha al hayawanu. So, lihat. Di sini, di biar antum bisa antum lihat nih. Atisha, oke, Atisha fa'ila yaf'alu. Atisha ya'tashu gitu kan. Ini kan. Coba lihat. Atisha ya'tashu. Nah, Atisha setelahnya apa? Al insanu. Al insanu. Atisha al farihu. Oke. Ya, Mas Faris tadi yang haus ya. Atisha al insanu atau Atisha al hayawanu. So, ini berarti Atisha ini kita pahami dari kamus ini bahwasanya ini adalah la lazim. Kenapa? Karena dia tidak memberikan eh setelahnya adalah maf'ul bih, tidak memberikan setelahnya adalah maf'ulun bihi. Tidak menaruh maf'ulun bihi setelah lafadz atisha al insanu kada misalnya. Nggak ada. Tamam? Oke, baik. Ini yang anak kasih contoh lagi. Contoh lagi apa? Hmm, qara'a. Hmm. Eh,
Untuk lihat nih, Atisha ini tadi Atisha langsung al insanu, oke? Tidak memberikan maf'ul bih setelahnya. Ini adalah fiil. Setelahnya ini adalah fa'il tanpa menyebutkan di sini maf'ulun bihi. Maka ini namanya lazim. Tamam? Sedangkan mana tadi? Sedangkan di sini qara'a, untuk melihat qara'a yaqra'u. Kemarin anak kasih kasih tahu berulang bahwasanya fiil sulasi mujarrad itu tidak bisa kita buat-buat sendiri. Masdarnya, harokat ain fiilnya itu nggak bisa kita buat sendiri. Harus kita lihat kamus. Berarti ketika ada lafadz qaf ra hamzah, apa nih harokatnya qara'a atau qori atau qoro'a? Kita lihat kamus. Anggap aja misal kita nggak pernah tahu apa fiil madinya. Kita lihat kamus ternyata ain fiilnya udah roh, berarti mengikuti wazan qoro'a. Berarti qoro'a berarti mengikuti wazan fa'ala. Paham? Terus apa mudoreknya? Oke. Lihat di kamus lagi berarti. Apakah qoro'a fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu? Oh, ternyata di kamus qoro'a yaqra'u berarti mengikuti wazan fa'ala mm, yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Paham? Nah, sekarang kita mau tahu dia muta'addi atau lazim gitu kan. Nah, di sini dikasih contoh qoro'a al-kitaba wa nahwahu. Oke. Qoro'a al-kitaba. Ingat, qoro'a ini fi'il. Oke. Terus al-kitaba ini menjadi apa berarti? Maaf. Maf'ul. Maf'ul bihi. Ul, Mana fa'ilnya qoro'a? mau Fa'ilnya apa mana? namanya Fa'il qoro'a. tersembunyi, Domir. mustatir, Mustatir. Oke. Sembunyi. Oke. Apa takdirannya? Aihuwa. huwa, Aihu. Huwa. Oke. Nah, sehingga di sini kita simpulkan bahwasanya oh, ini namanya fiil muta'ad muta'addi. Paham? Bisa dipahami ya? Berarti kita harus melibatkan apa namanya? Kamus. Karena apa? Kita memposisikan diri kita sebagai pembaca. Ingat, kita memberi apa? eh, karena apa? Nanti ada lagi kaidah lagi yang lebih lebih spesifik lagi untuk mengenai muta'addi lazim. Yang mana kaidah ini sebenarnya diperuntukkan orang yang membuat apa namanya? Atau membuat kalam kalam bahasa Arab, membuat kalimat. Yang mana nanti lazim ini nggak yang lazim ini bisa saja dimutaadikan. Nah, tapi itu nggak sedalam itu pembahasan ini. Penting antum tahu lazim sama mutaaddi. Lazim itu seperti apa, mutaaddi seperti apa. Oke, cuman biasanya ini nggak ada rumus di kitab ya. Maksudnya nggak ada rumus di kitab. Cuman sepengalaman sepengalaman saya dalam mutaaddi sama lazim itu bisa ditandai bahwasannya pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh tubuh dilakukan oleh seluruh tubuh
itu akan menjadikan pekerjaan itu hanya sampai ke lazim. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian tubuh, contoh akala, makan itu pakai apa? Mulut Ustaz. Mulut. Oke. Pekerjaan mengunyah, pekerjaan makan yang dilakukan oleh mulut itu kan hanya sebagian dari anggota tubuh. Tapi Ah, dia apa namanya? Dalam kalimat, dalam dalam redaksinya. Oke, ketika ibarat akala Zaidun, dia membutuhkan yang namanya maf'ulun bihi. Oke. Zaid makan. Makan apa? Makan makan tamar. Oke, makan kurma. Contoh lagi, doroba. Doroba Zaidun. Doroba ini dilakukan oleh oleh apa? tangan Ustaz. Oleh siapa? Ya Dun. Tangan. Oke, Ah, tangan. Atau yadun. Ya kan? Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh tangan ini itu kan hanya sebagian dari anggota tubuh. Sehingga membutuhkan yang namanya subjek, membutuhkan yang namanya sasaran. Sasaran pekerjaannya. Doroba Zaidun Umar misalnya. Umaro. Contoh lagi, kataba. Kataba. Tapi ini nggak bisa dijadikan ini ya. Maksudnya nggak bisa dijadikan patokan keseluruhan. Cuman gak aglabnya atau golibnya, golabahnya atau yang sering ditemukan. Memang kebanyakan fiil-fiil yang muta'addi itu yang dilakukan oleh atau pekerjaannya, aktivitasnya itu dilakukan oleh sebagian dari anggota tubuh. Oke. Dan contohkan, misal contoh lain, nazar tuh. Hmm? Nazar tuh al-jamilata misalnya. Saya melihat sebuah keindahan. Ya entah apapun itulah. Keindahan entah itu pemandangan atau apa. Oke. Lafat al-jamilata. Lafat nazar tuh. Oke, itu dilakukan pekerjaan ini dilakukan oleh siapa? Mata. Al-ain gitu kan. Oke. Yang mana ain ini adalah sebagian dari anggota tubuh. Enggak keseluruhan. Kita contoh yang lazim. Ini sudah selesai ya. Contoh yang lazim misalnya. Khoroja Zaidun minal bed. Udah. Khoroja Zaidun. Sudah cukup. Zaid keluar. Yang mana Zaid ini adalah apa? Masuk di dalamnya adalah kakinya, kupingnya, apa lagi? Tangannya, kakinya, hah? Rambutnya, kepalanya, semuanya, pokok semua anggota tubuh itu melakukan eh semua anggota tubuh ini apa? Ikut serta dalam melakukan pekerjaan namanya khoroja. Paham ya? Berarti ini yang dinamakan lazim. Oke. Contoh lagi, zahaba Zaidun ila suq misalnya. Udah, zahaba Zaidun yang dilakukan oleh Zaid semua yang dinamakan Zaid mulai badan sampai kaki.
Oke, semua anggota tubuh. Tamam? Bisa dipahami ya? Berarti itu namanya muta'addilah lazim. Oke, lazim. Tamam. Di sini ada iskal atau ada yang mau bertanya? Cuman itu tadi hanya sepengalaman anak, bukan bukan kaidah baru atau bukan bukan apa namanya? Bukan kaidah tetap juga karena memang ada sebagian lafadz yang bertentangan dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Cuman untuk pemula, oke. Untuk di awal-awal dalam kita mengetahui muta'addi lazim itu cukup membantu. Artinya cukup membantu tuh nanti supaya sambil berjalan zauknya itu untuk apa? Membantu zauk antum ber ber apa namanya? Syagol lah, ibaratnya syagol yang benar-benar syagol. Itu sambil menunggu itu ya kan sambil diasah jadi menggunakan pemahaman itu terlebih dahulu untuk apa ya untuk sementara dulu karena eh sebenarnya lah ada apa namanya kaidah ini tadi ya, kaidah yang anda sampaikan ini tadi yang masalah ini aja masalah kalau mutaaddi itu biasanya golabahnya dilakukan oleh sebagian tubuh kalau lazim dilakukan oleh pekerjaan ini dilakukan oleh seluruh tubuh. Oke. Nah ini hanya golaba ya, gitu ya. Hanya memudahkan saja. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjut. Atas tasrif, oke. Asarfu. Jadi sekarang bahas tentang sorof. Al-fi'lu sahih wa anwahu. Fi'il sahih dan macam-macamnya. Kita masuk ke bab sorof. Bahwasanya bab sorof adalah kemarin sudah dibahas ya, membahas tentang eh, isinya sorof atau definisi sorof itu adalah membahas tentang ahwalul kalimah. Oke. Ahwalul kalimah bukan ahwalul akhir kalimah. Teman. Jadi perubahan-perubahan dari bentuk satu kata ke kata yang lain, dari bentuk sigot ke sigot yang lain, tanpa pentabdilan, tanpa ada penggantian dan pengiklalan itu namanya tasrif. Oke, sorok atau tasrif. Terus kemudian, nah, oke, fi'il itu tadi kan muta'addi sama lazim. Fi'il itu terbagi. Jadi terbaginya ini min haitsu apa gitu. Kalau tadi min haitsu ihtiyaju ilal maf'ul. Kalau yang ini, yang sekarang ini yang kita bahas ini adalah pembagian fi'il dari segi binanya. Bina, binanya, bangunan katanya. Yang mana fi'il? Berarti nanti ada fi'il itu ada dua. Ada yang sahih sama goiru sahih. Maksudnya goiru sahih apa? Nanti dibahas. Al-fi'lu sahih. Al-fi'lu sahih. Huwa maka nakulu harfin min hurufihi al-asliyati sahihan. Jadi apabila semua hurufnya, huruf asalnya. Ingat-ingat huruf asal itu berarti huruf asal apa? Yang ada tiga. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il.
Fa'ul fi'li, ainul fi'li, sama lamul fi'li. Oke. Sohihan. Itu semuanya sohi. Sohi itu berarti apa? Laisa bi harfil illah. Jadi bukan dengan huruf illah gitu ya. Nah, ini ada tiga macam. Yang pertama salim. Apa itu salim? Salim adalah huwa ma salimat hurufuhu al asliyatu minal hamzi. Yaitu kalimat yang selamat huruf-huruf aslinya dari hamzah wa tad'ifi dan tad'if. Nah, sedangkan yang kedua mahmus. Mahmus itu apa? Apabila salah satu dari huruf aslinya itu adalah hamzah. Paham? Berarti berarti mahmus ini adalah kalimat yang huruf aslinya itu ada hamzanya, entah di awal atau di tengah atau di akhir. Ingat-ingat al-asliyah. Al-asliyah itu berarti yang dimaksud adalah apa? Fa fi'il, ainul fi'li, sama lamul fi'li. Oke. Antara ketiganya ini adalah berupa hamzah. Sehingga ada penyebutan nanti adalah apa? Mahmus, mahmus fa, mahmus lam, mahmus apa? Satunya Allahumma sholli, mahmus ain, mahmus lam. Ya Allah. Nah, mudha'af, mudha'af. Mudha'af. Iya, mudha'af. Yang ketiga adalah mudha'af. Mudha'af itu apa? Sebentar. Jadi mudha'af itu terbagi. Dibagi. Ada mudha'af. Ada yang mudha'af rubai. Apa itu mudha'af sulasi? Yaitu apabila ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu ada dari jenis satu jenis. Satu huruf sama hurufnya. Contoh. Mad, madada. Madada. Ain fi'il. Allahumma. Ain fi'il. Dan lam fi'il. Ini namanya apa? Ain fi'il. Ini namanya apa? Lam fi'li atau fi'il. Nah, ketika ain fi'il hurufnya dal, lam fi'il hurufnya dal. Ini kan satu jenis. Maka dia diidghamkan atau bahasanya di tat'if. Tat'if itu apa? Di double. Oke. Jadinya apa? Mad da. Tasdid ini menunjukkan bahwasanya ada dua huruf dal. Madada. Tamam? Bisa dipahami ya? Terus yang kedua, mudha'afun rubai. Nah, apa itu mudha'afun rubai? Nah, kita harus tahu dulu, harus tergambar dulu. Kalau sulasi berarti dia mengikuti wazan, berarti dia sulasi. Hah? Oh. Sulasi apapun itu. Oke. Entah itu berarti sulasinya mujarrad ataupun sulasi mazid. Mazid nanti ada tiga kan gitu. Ada mazid khumasi, ada mazid Allahumma sholli alaihi wasallam. Mazid rubai, mazid khumasi, sama mazid sudasi. Begitu juga mudhaf rubai. Rubai pun ada, rubai cuman 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 ada bah mujarrad, mujarrad sama mazid. Nah, di mudhaf yang rubai itu apa? Wawa makanat fa'uhu. Apabila fa'nya dan lamnya yang pertama, ingat-ingat. Fa fi'il, fa'uhu ay fa'ul fi'li. Walamu ay lamul fi'li.
Yang pertama, kita kasih gambaran dulu di wazan. Di wazan yang mudha'af rubai. Atau rubainya dulu. Fa, la, la. Gede banget. Fa, la, la. Fa, la, la. Oke. Ini namanya fa fi'il, ain fi'il. Ini lam fi'il ke satu, lam fi'il, lam dua, lam fi'il ke kedua. Oke. Nah, tarifnya apa? Ketika fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya yang pertama, lam fi'il yang pertama berarti mana? Yang ini. Oke. Lam fi'il yang pertama adalah min harfin sejenis. Bentar, bentar. Astagfirullahaladzim, ngantuk banget. Wahuwa makanat fa'uhu wa lamuhu al min harfin. Jadi fa fi'il dan lam fi'il yang pertama. Oke. Lam fi'il yang pertama min harfin dari huruf wa ainuhu wa lamuhu asalnya min harfin. Jadi fa fi'il berarti ini ya fa fi'il anda ambil tarik gini. Ini harus sejenis satu huruf. Ibaratnya misal hurufnya mau huruf apa? Hurufnya ba misalnya. Ya nggak harus ba sih. Maksudnya kita contohkan eh misalnya kof sejenis nih fa fi'il sama lam fi'il yang pertama. Oke. Dan ini koid pertama ya. Dan ain fi'il dan lam fi'ilnya yang kedua, lam fi'il yang kedua itu satu huruf juga. Oke, berarti kita tarik nih di sini di ainnya. Misal kita buat lafadz lam. Nah, berarti lamnya ini juga harus sama sama ainnya. Berarti apa? Lam. Berarti apa jadinya? Kol, kola. Kol kola, yukol kilu, kol kolatan, wakil kolan, kol kola. Tamam? Bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa. Hmm, balagoh. Tolong ya, maksudnya tolong banget nih besok antum persiapkan. Entah besok atau kapan. Insya Allah mau buat minggu-minggu ini bahasa. Ya. Minggu ini insya Allah kita eh selain kita ada bimbingan online di siang siang hari. Malamnya insya Allah Anda kirim terus soal-soal ujian atau soal-soal tentang tahdid mustawa. Ya apapun itu soalnya. Dan insya Allah bertahap. Jadi nggak langsung Anda kasih 200 soal, nggak 500 soal, nggak. Ya mungkin bisa cuman 60 soal atau 50 soal. Habis ya. Gitu ya Mbak Azza. Oke. Terus kemudian al-farqu bainal isti'arati wa tasbih. Apa bedanya isti'arah dengan tasbih? Ya Allah. Bedanya apa? Kalau tasbih, oke. Al-amsilah fil majmu' al-ula. Berarti contoh yang di majmu' yang pertama. Dzukira fihal musyabbah wal musyabbah bih. Coba kita cek. Al-alimu ini musyabbah. Kafnya ada tasbih, al-bahri adalah musyabbah bih. Tamam. Faya tasbihun yang mana ini adalah tasbih gitu kan. Al-amsilah al-majmu'ah tsaniyah sedangkan contoh yang di majmu'ah kedua hudifa ahadu tarfaya. Ini perbedaan antara isti'arah dengan tasbih.
Sedangkan yang ada dalam contoh yang kedua, itu bahron yaitu nas. Itu apa namanya? Salah satu dari kedua musyabah ahadu tarfai berarti maksudnya apa? Tarfai ini isinya apa? Tarfai musyabah atau musyabah bihi. Oke. Salah satunya dibuang. Imal musyabah. Ada kalanya yang dibuang itu musyabahnya. Oke. Atau musyabah bihinya. Maka ini namanya istiarah. Ingat-ingat yang dibuang ada kalanya musyabah. Ini perlu diingat banget ini. Banget 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 banget. Karena poinnya di sini. Ada kalanya istiarah itu yang dibuang adalah musyabahnya atau yang dibuang bukan musyabahnya tapi musyabah bihnya. Paham? Maka ini namanya istiarah. Berbeda dengan tasbih. Kalau tasbih disebutkan semua tadi. Musyabah disebutkan, musyabah disebutkan. Idan, maka bisa kita ambil kesimpulan istiarah tasbihun. Istiarah memang tasbih. Tapi dibuang salah satu dari tarfainya. Dari kedua belah pihaknya. Bisa musyabah atau musyabah bihinya. Paham? Oke. Hmm, Adzulmu zulumatun yaumil qiyamati. Mas Zidan coba jawab Mas. Adzulmu zulumatun yaumil qiyamati. Ini tasbih atau istiarah? Kok nggak ada di tasbihnya ya, Ustaz? Kalau nggak ada tasbihnya. Ya, yang penting patokannya apa? Dibuang nggak musyabah atau musyabah bihnya. Kalau nggak dibuang, berarti jadinya tasbih. Tasbih. Oke. Ada tasbih itu nggak harus pakai kaf ya Mas ya. Nah, Ustaz. Hmm. Apa jawabannya? Tasbih atau istiarah? Tasbih. 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 Oke, oke, tasbih. Terus al-ma'u kallujaini Mas. Baza. Mbak Iva ada Mbak Iva. Mas Fatih. Oh Mbak Azza ada Mbak Azza, Mbak Azza. Al-ma'u kallujaini. Tasbih. Oke, tasbih. Mas Fatih, Asamsu asibatul jabini. Tasbih atau istiarah? Istiarah. Istiarah. Ya Allah. Oke, Ada pertanyaan nggak? oke. Ada pertanyaan nggak? Maaf ya, Ustaz. Nggak ada. Nah, Yang lain? Gak ada jawab. Yang lain ada pertanyaan nggak?
Cukup. Cukup ya. Oke, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Allah Akbar. Sumpah, anak ngantuk banget. Ngantuk banget, ngantuk banget. Allah zat yakfi Karena yakfi dan malamnya telah belum berhasil. tidur. Oke, males ya. Afan, Afan, Tat. Afan, Afan, Afan. Nggak bisa 1 jam. Mm-mm. Gimana, Kalau Mbak Azah? semisal, kan kemarin kita perjanjian waktunya itu karena Mas Fahri dan teman-teman kan nggak bisa. Tapi kalau semisal mereka Iya, liburan, intinya bisa diganti ke malam nggak, Tat? iya, boleh. Malam ya. Malam Iya, itu Tat. jangan mepet-mepet asar ya. Berarti nggak, repotnya gini. Malam itu, malam di Indo itu berarti jam jam berapa minta? Misal, misal. Kalau malam di Indo berarti jam berapa minta? Setengah Jam sembilan. 10, setengah 9. Setengah 9, nggak terawih. Apa sudah selesai? Selesai Tat. Nah, selesai. Oh, nggak terawih Tat. Oke. Astagfirullahaladzim. Jangan nggak terawih. Terawih ya Tat. Jam 9. Jam 9 lah ya. Jam 9 berarti 9, 8, Di sana jam 7, berapa 6, berarti? 5, 4. Jam 4. Oh jangan, jam 4. Jam 4, jangan, 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 jangan. Jam 4 berarti selesai kita jam 5. Jangan, nggak bisa. ah itu waktu-waktu waktu-waktu nanti lah antum tahu. Waktu jam 4 sampai jam 5 itu waktu war war takjil kalau di Mesir. Oke, jadi iya betul, 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 nyari takjil. Memang di sini tuh masya Allah kalau antum melihat nanti Ramadan semuanya orang Mesir tuh jadi Nabi Musa semua, baik semua. Oke. Kalau di luar Ramadan itu ya Allah, orang Mesir tuh jahat-jahat, Fir'aun semua, nggak semua maksudnya. Ya, itu bahasanya, bahasanya kita ya sebagai manusia seperti itu. Jadi eh ketika Ramadan ini, masya Allah, orang-orang Mesir itu seantusias gitu sampai apa? Sedekah itu nggak main-main sedekahnya. Bahkan Masjid Azhar itu sampai ngeluarin per harinya 12.000 tuh, 7.000, 7.000. Jadi eh kalau memang mau malam, berarti agak malam dikit. Tuh kayaknya bisa sih agak malam dikit kan. Jam-jam habis maghriban sini lah, habis maghriban ini jam berapa sih? Malam banget itu jadi jam 5, jam 6. 4, jam 5, jam 6 itu lah nggak bisa. Jam 6 itu lah paling bisa jam 6. Jam 6 lebih dikit. Kalau di Indonesia itu berarti jam 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11-an. Jam 11-an malam. Ya itu terserah tuh. Atau misal kita majukan lagi jamnya. Jam-jam sebelum luhur misalnya.
jam setengah 12 atau jam berapa? 11. Gak apa. Kalau memang mau. Gimana?